Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Irwan Abdullah dalam To The Point. Pada kesempatan ini kita ingin membicarakan apa yang kita alami sekarang ini sebagai pandemi, ya, sebagai bagian dari hidup bersama kita pada tataran global, karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak terkena, paling tidak secara tidak langsung, dengan adanya coronavirus 19, ya, yang mulai muncul di Wuhan pada Desember 2019 dan di Indonesia mulai muncul pada 2 Maret 2020. Nah, COVID-19 itu menjadikan bahan diskusi dan juga kekhawatiran bagi banyak masyarakat. Perdebatan-perdebatan, percakapan tentang pandemi terus berlangsung. Pada saat yang sama, angka yang meninggal itu juga terus bertambah. Dan masyarakat yang terinfeksi itu sudah mencapai 1,6 juta jiwa setelah 1 tahun sekarang ini. Dan itu artinya bahwa ini sebagai satu bencana umat manusia kalau kita lihat dari satu sisi. Tapi ada 3 hal yang penting yang bisa kita jadikan perspektif. Bagi saya, pandemi COVID-19 merupakan satu prakondisi bagi sebuah transformasi besar. Kita sedang menjalankan sebuah great transformation, di mana pandemi dia merupakan suatu kondisi yang menghadapkan manusia pada tantangan-tantangan baru, ya. Yang kedua, COVID-19 juga sebagai precedence, ya, precedence bagi berlakunya sistem sosial, ya, di mana praktek-praktek dan tatanan baru itu berlaku secara global, ya. Banyak hal yang dulu tidak bisa berlaku, tidak bisa dipraktekkan, tapi sekarang, ya, sudah ada satu permakluman di mana COVID-19 membuat kita maklum untuk menerima suatu perubahan. Dan yang ketiga, COVID-19 merupakan kondisi objektif yang memaksa adaptasi manusia, ya, memaksa adaptasi masyarakat dimanapun. Ya, jadi kalau kita lihat COVID-19 ini sebagai prakondisi, dia mensyaratkan daya tahan, ya, mensyaratkan adanya strategi-strategi untuk survive bagi masyarakat. Ya, kita lihat dari Darwin tahun 1864, ya. Darwin sudah menulis tentang survival of the fittest. Jadi di mana, ya, spesies seperti manusia ini itu ditantang untuk bertahan. Dan jauh sebelumnya tentu saja pada sejarah pandemi, ya, yang terjadi dalam sejarah, baik itu sejarah agama, tapi sejarah masyarakat dari tahun 1347 misalnya, sudah dicatat adanya pandemi di Bizantium misalnya, yang kemudian juga 1918 yang lebih kontemporer dengan flu Spanyol, itu merupakan satu prakondisi yang menjadikan masyarakat itu tertantang dan menjadikan masyarakat itu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang baru yang diakibatkan oleh adanya pandemi. Nah, yang kedua, dia merupakan satu precedence untuk berlakunya banyak hal di dalam kehidupan kita. Yang kita tahu, ya, di dalam kehidupan kita dulu
teknologi merupakan sesuatu yang ditolak. Ya, tidak mudah untuk menerima teknologi. Ya, saya masih ingat bagaimana online learning atau distance learning itu merupakan tabu. Tapi hari ini ya merupakan satu kondisi di mana kita harus menerima, dan itu merupakan satu yang niscaya. Dulu kita marah kalau mahasiswa kita main HP ya di dalam kelas. Tapi hari ini tidak. Karena mereka ya membutuhkannya, dan dengan HP itulah sebenarnya proses pendidikan ini bisa terjadi seperti sekarang ini. Dan adanya satu pergeseran yang menarik, di mana pandemi seperti mensahkan ya berbagai tindakan yang sebelumnya tidak kita terima. Dan ini adalah satu kondisi. Dan yang terakhir adalah pandemi ini memaksa penyesuaian diri ya. Dia menjadi determinan atas proses-proses sosial, dan juga kita tahu ada banyak sekali orientasi yang berlangsung ya. Ada banyak sekali disorientasi tapi juga reorientasi yang berlangsung di dalam masyarakat, di mana pandemi mengajarkan banyak hal ya, mengubah ruang-ruang hidup kita, semakin terampil kita berkomunikasi akibat social distancing, tapi juga kita sudah semakin beradaptasi dengan kemungkinan baru yang disebabkan oleh adanya absolutisme teknologi. Teknologi bukan sesuatu yang bisa ditolak, tetapi menjadi new way of life yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada kita. Dan dalam situasi semacam ini, di mana pandemi merupakan satu kondisi objektif yang memaksa adaptasi-adaptasi, maka kita tidak punya pilihan kecuali mentransformasikan diri kita dan kehidupan kita, organisasi sosial, untuk menjadi kekuatan baru dan mengartikulasikan kesempatan-kesempatan baru di tengah-tengah kesempitan yang sedang kita alami. Demikian ya diskusi kita pada hari ini. Kita kembali to the point. Sampai bertemu. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.